Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 107. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya lam panjang 2 harokat. Wala ja ini pun sama, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya jim panjang 2 harokat. Wala tujadil. Lalu berikutnya ada lam yang disebut dengan lam mutlak. Lam sukun yang dihadapannya bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf mim, juga bukan huruf ra, bukan huruf ra. Maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Wala tujadil anil. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada huruf bertasydid termasuk lam, maka sebetulnya lam ini double, ada lam sukunnya dan lam berharokat fathah. Maka lam sukunnya tidak dibaca langsung masuk ke lam kedua, diidghamkan bacanya atau dimasukkan, atau disebut dengan idgham syamsi. Anil ladzi mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Anil ladzina ta hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf ta ini kita panjangkan 2 harokat. Nu ini pun sama, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Yakhtanuna anfusahum. Ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf fa, maka nunnya dibunyikan samar-samar. Jadi siap-siap ke makhraj huruf depannya, yaitu ke makhraj huruf fa. Mau bilang fa, kemudian ada dengungannya, tapi dengungan dan kesamarannya ini sama ya. Jadi suara yang masuk hidung dan aliran suara dari mulut sama ya. Sudah menyentuh enggak ke makhraj huruf fa? Sudah menyentuh tapi lunak ya. Anfusahum. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih baik atau lebih utama. Inna. Lalu kemudian ada hukum gunnah musyaddadah atau boleh disebut gunnah aja ya, atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah ya, gunnah yang paling sempurna. Kenapa? Karena ada nun yang bertasydid. Maka cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi N-nya tahan sampai suaranya masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang nun berbaris di atas, barisnya fathah. Maka cara bacanya dibaca dengan tebal, pangkal lidah ngangkat ya. Bunyinya Allah. Innallah. Kemudian di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam ini tidak perlu dibaca lewat ya,
langsung masuk ke lam berikutnya ya, atau dinamakan dengan idgham syamsi. Innallah mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Innallaha la mad tabi'i dhahiri, karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. La yuhibbu man ada hukum ikhfa ab'ad, karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf, maka nunnya dibunyikan samar-samar. Jadi kita siap-siap menuju makhraj huruf kaf, yaitu ke pangkal lidah ya. Disertai ada bunyi dengungannya. Nah, ini bunyi dengungannya besar karena kita siap-siapnya jauh ke belakang ya. Langsung masuk hidung. Jadi suara yang masuk hidung lebih banyak dibandingkan dengan suara yang aliran suara dari mulut ya. Dan ini sudah nempel ya ke makhraj huruf kaf. Ka ada mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf kaf ini kita panjangkan 2 harokat. Kana khawwa ada waw tasydid, tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Jadi hati-hati, ini tidak perlu ditahan karena ini bukan idgham bi gunnah. Jadi bacanya gimana? Bacanya cukup pakai nabar. Jadi agak kita hentak ya, agak kita naikkan intonasinya. Kana khawwa wa mad tabi'i dhahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf waw kita panjangkan 2 harokat. Khawwanan ada hukum idhar halqi, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan ya. Maka tanwinnya ini tetap N, dibaca jelas. Khawwanan si ada mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun yang sebelumnya baris kasrah, maka huruf fa panjangkan 2 harokat. Athima, jika berhenti di ma hukumnya adalah mad iwad, karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya baris 2-nya ini jadi 1, jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Athima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawwanan athima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Mudah ya ini ya. Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.